Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Wahid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, Pak Wahid, dalam pengambilan keputusan itu akan mengalami dua hal ya Pak Wahid. Kadang-kadang dalam situasi dilema etika, yang kedua kadang-kadang dalam dorongan moral. Pak Wahid dalam membedakan dua hal itu apa? Ketika seorang guru itu datang terlambat di sekolah, datang terlambat sekolah, kemudian ini kami tanya, kenapa kok terlambat? Terus jawabannya, ya kadang-kadang memang betul, Pak macet, Pak bensinnya habis di jalan, dan seterusnya itu. Jadi ketika ini adalah tidak sering dilaksanakan oleh guru, berarti saya mungkin bisa ambil keputusan lebih bijak. Iya. Tapi kalau guru itu sering begitu terlambat, sering terlambat, itu jadi alasan yang klasik seperti itu. Iya. Kepala sekolah ya tidak percaya. Wah, ini biasa orang kalau ditanya yang kempes bannya, yang macet jalannya, yang rusak sepedanya. Nah ini yang seperti ini adalah saya mestinya ambil keputusan yang lebih tegas lagi. Jadi pada mulanya adalah dilema etika ya. Tapi karena kalau terus-menerus menjadi dorongan moral. Iya. Baru pertama kali itu kan menjadi dilema etika Pak Wahid. Yang pertama, kalau saya mengambil keputusan yang ini itu yang benar, keputusan yang satunya juga benar. Jika dalam kondisi seperti itu Pak Wahid, bagaimana cara mengambil keputusannya? Oke, jadi kita dihadapkan dengan hal yang benar. Benar ya, sama-sama benar. Tapi saya harus mengambil satu keputusan yang jelas ya. Keputusan yang terbaik lah, yang menguntungkan bagi dirinya sendiri, sekolah, terutama anak-anak siswa itu. Biasanya Pak Wahid, langkah-langkahnya seperti apa saja Pak Wahid? Tentunya dalam langkah-langkah itu Pak Wahid mengambil waktu-waktu tertentu seperti itu. Bagaimana itu? Oke. Kembali lagi Pak Awan, jadi kami itu selalu ya berbasis pada murid ya, siswa. Jadi ketika itu saya mengambil sebuah keputusan akan menyita waktu, menghilangkan pelayanan terhadap siswa, saya ambil waktu lain. Tapi ketika itu tidak mengganggu pelayanan kepada siswa, saat itu juga saya melangkah untuk menyelesaikan waktu itu. Ya, pasti ada tantangannya ya Pak ketika mengambil keputusan seperti itu. Ya jelas, apapun keputusan di sekolah yang berkaitan dengan kebijakan mesti ada. Mesti ada, apalagi kalau kita berhadapan dengan sebuah pelanggaran. Setidaknya dibenci, tidak disukai. Ya, sebagai kepala sekolah pasti ada faktor-faktor ataupun hal-hal yang membuat keputusan itu lebih efektif, tidak semata hal-hal yang membuat itu mempermudah untuk membuat keputusan. Mungkin Pak Wahid ada langkah-langkahnya. Ya tentu jadi kita itu di sekolah jelas punya namanya punya kurikulum ya. Punya kurikulum dan membelajarkan langkah-langkahnya jelas dalam berhadapan dengan guru harus bagaimana, berhadapan dengan siswa kita harus bagaimana, itu kita harus sudah punya draft-draftnya, rel-relnya gitu. Jadi kita kembali ke sana. Jadi dikembalikan kepada aturan yang ada. Iya. Kesimpulannya Pak Wahid. Iya. Jadi kesimpulannya adalah kami di sekolah adalah membuat sekolah ini nyaman, aman, dan terlaksana dengan baik, dan kemudian tercapai tujuan pembelajaran ini. Oleh karena itu segala sesuatu yang menjadi tantangan di sekolah kita melihat itu dengan sebuah kebijakan. Nah, kebijakan itu adalah kita melihat sebuah aturan. Rencana ke depan Pak Wahid juga rapat ke sekolah Pak ya, dan kemarin kita bicara diskusi sama wali murid, wali siswa, itu banyak sekali masukan. Ya. Untuk langkah ke depan saya menerapkan itu, dan termasuk aturan yang lain sudah kami kemas, dan insya Allah nanti akan kami bakukan. Pak Wahid, atas waktunya sudah cukup saya buka.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, kami ingin tahu bagaimana Ibu membedakan itu yang pertama dengan etika, yang kedua dengan moral. Kalau berarti di sini kan yang benar dengan yang benar, tapi membingungkan. Nah, itu kan pada intinya seperti itu. Ini kadang-kadang begini. Kalau kita, terutama di akhir tahun, jadi anak tersebut itu diharuskan ya nenek gratis. Tapi di sisi lain anak tersebut sering sakit. Anak yang sakit kali pelajaran jauh. Nah, ketika ketinggalan pelajaran jauh, maka kan tidak memenuhi kriteria untuk kenaikan kelas. Kemudian contoh yang moral itu misalnya, nah kita perbaikan sih. Bisa dikatakan sering. Tapi izin itu di waktu jam kerja. Di waktu jam kerja sementara jadi 40 jam. 40 jam dalam 1 minggu. Kita fokus kepada beberapa permasalahan yang berkaitan dengan dilema etika. Ibu pada waktu mendapatkan permasalahan tersebut, itu bagaimana itu caranya Ibu untuk mengambil keputusan? Tentu mengambil informasi dari yang lebih valid. Nah, selain itu kita pertimbangkan mana yang lebih utama. Yang satu kepentingan pribadi misalnya, mana yang pakai aturan. Kemudian dilihat jangka ke depannya. Ini akan lebih bermanfaat yang mana? Ibu pasti mengalami tantangan. Tantangannya ya ketidaknyamanan tadi tersebut. Faktor-faktor yang membuat Ibu menjadi lebih mudah sehingga keputusan itu tampak lebih optimal. Yang jelas yang pertama perlu kesabaran. Kesabaran ya. Kesabaran. Kemudian mencari tahu apa penyebabnya. Oh iya, ketika terjadi suatu persoalan yang harus Ibu membuat keputusan, itu biasanya Ibu seketika itu langsung membuat keputusan atau menjadwalkan atau bagaimana? Yang lebih banyak Ibu lakukan sebagai langkah-langkahnya. Tergantung kondisi. Tergantung. Kalau memang itu mendesak harus diputuskan saat itu, ya harus diputuskan. Nah, tapi kalau misalnya memang tidak, memang harus itu keputusan kadang kan harus dengan orang lain juga. Tapi kalau yang mendesak dan itu memang harus saya putuskan sendiri dan tidak perlu orang lain, ya saya putuskan langsung. Kesimpulan dari selama ini Ibu melakukan keputusan dengan ada dilema etika di dalamnya. Yang perlu dipelajari bahwa tidak semua dilema etika itu harus diselesaikan pada saat itu secara langsung, tapi kita tetap harus berpikir terlebih dahulu apa efeknya, apa manfaatnya, dan nanti minimal terjadi perubahan yang lebih baik. Dari semua pengalaman Ibu itu, apabila terjadi suatu hal lagi yang menimbulkan dilema etika, Ibu rencananya dalam mengambil keputusan seperti apa, Bu? Mungkin dari awal langkah-langkahnya sampai akhir seperti apa yang akan Ibu rencanakan? Kalau saya langkahnya tetap menerima dulu informasi dari yang bersangkutan, informasi secara lengkap. Kemudian mencari tahu apa tujuannya. Nah, setelah itu baru menentukan bagaimana sebaiknya. Mementingkan kepentingan umum. Kepentingan umum. Ya, kemudian mengedepankan manfaat. Baik Bu, terima kasih sekali. Ini waktunya yang diberikan kepada kami.